Udah nggak usah diraguin lagi ya kalau Poco X3 Pro ini jadi smartphone paling worth it di tahun 2021. Jelas banget. Menang pada harganya, price to performance. Dengan harga 3,5 juta sampai 4 juta, banyak yang bilang ini udah menang nih bang di segala sisi. Tapi gue pribadi masih belum yakin banget ya, apalagi kalau udah nyenggol urusannya kamera. Apakah masuk kategori memuaskan? Poco X3 Pro ini menggunakan sensor yang sama persis seperti Redmi Note 10 versi biasa. Sensor utamanya itu IMX582 48 megapiksel, lensa ultrawide-nya 8 megapiksel, tapi karena menggunakan chipset kelas atas Snapdragon 860 yang kalau kita lihat datasheetnya itu punya ISP kamera yang sama persis seperti Snapdragon 855. Gua agak bertanya-tanya juga ya awalnya sebenarnya secara HP ini kan kameranya itu justru mengalami sedikit downgrade dari X3 NFC. Tapi ya udah, mending kita langsung coba aja kameranya. Yuk kita masuk dulu ke aplikasi kameranya. Untuk user interface-nya itu masih sama. Kalian pengguna HP Xiaomi pasti udah terbiasa dengan interface kameranya. Pada menu-menunya, nah ini bisa dibilang nih ini adalah smartphone mid-range yang diangkat menjadi semi flagship. Kalau kita lihat pada fitur-fitur yang dimiliki oleh HP ini, pada menu more ini ada long expo, vlog, dual video, dan clone yang biasanya itu ada terdapat di flagshipnya Xiaomi. Sekarang kita lihat dulu sampel foto-foto yang gua ambil menggunakan mode auto. Untuk kondisi daylight, gua rasa hampir semua HP mid-range itu udah oke ya kualitasnya kalau urusan detail, dimana rata-rata sekarang itu udah menggunakan sensor-sensor yang lumayan besar ukurannya dan bagus juga. Warna yang dihasilkan itu lumayan akurat, enak dilihat, enak di mata, dan urusan dynamic range juga lumayan cakep. Kadang sesekali ada glitch nih, gagal mendapatkan dynamic range pada skenario-skenario tertentu. Mungkin akan diperbaiki nanti oleh software update. Hasil foto pada lensa utama dan lensa ultrawide juga bisa dibilang konsisten. Ya kadang sesekali itu berbeda, color balance tergantung skenario juga. Overall, gue sangat puas dengan hasil foto daylight dan outdoor dari Poco X3 Pro ini. Nah, masuk ke scene indoor. Nah, di sini udah mulai mengalami penurunan kualitas. Noise reduction-nya itu udah makin agresif. Foto mulai kelihatan seperti cat air. Nah, hal ini biasanya nih bisa diakali dengan software third party seperti Gcam. Tapi nanti hasil Gcam kita akan bahas di akhir video ini aja ya. Lanjut masuk ke mode Pro. Nah, di sini ada settingan yang menurut gua itu sangat asik ya, yaitu parameter. Ada pilihan saturasi, kontras, dan sharpness. Nah, pada sharpness inilah yang membuat foto menjadi lebih natural, minim processing yang berlebihan. Berikut ini adalah contoh mode auto dan mode pro dengan parameter sharpness yang -1. Di sebelah kirinya itu ada metering fokus. Di sebelah kanannya itu ada mode 48 megapiksel. Lalu ada filter, dan yang paling kanan itu ada menu yang isinya ada rasio, grid, focus picking, expo verification, dan tentu aja HP ini dapat format RAW, dimana ini sangat-sangat bagus sekali kalau kalian senang dengan processing sendiri. Semua lensanya ini mendapatkan format RAW, nggak ada yang dianaktirikan. Well done ya untuk Poco.
Kemampuan shutter speed dan ISO untuk lensa utamanya itu bisa sampai 30 detik dan ISO 6400. Lensa ultrawide itu bisa sampai 10 detik, ISO up to 1600, dan lensa makro itu bisa 1,3 detik dan ISO-nya itu 400. Switch ke mode Pro untuk video recording, semua lensa ini mendapatkan format log, dimana ini adalah format RAW versi video. Jadi kalian bisa edit sendiri menggunakan software untuk editing video seperti Premiere Pro dan software lainnya. Pilihan resolusinya juga lumayan lengkap. Lensa utama itu up to 4K 30 fps, untuk 60 fps ada di resolusi 1080, dan lensa ultrawide itu mentok sampai di 1080 at 30 fps. Perlu diketahui juga kalau semua resolusi pada mode Pro video ini udah dibekali dengan EIS. Untuk mode video normal itu ada keunggulan khusus, yaitu mode super stable. Cuma resolusinya itu turun menjadi 1080 30 fps aja. Tentu aja stabilisasinya itu jadi top marko top. Tapi ada kekurangannya, yaitu video jadi lebih kena cropping. Banyak yang bilang kalau OIS itu menjadi sesuatu yang penting untuk perekaman video. Menurut gua, performa autofocus itu yang nggak kalah penting. Autofocus menjadi hal yang sangat basic, yang paling penting, yang paling important, dan yang paling banyak kepake. Bayangin kalau kalian rekam produk lah contohnya untuk story di Instagram. Pengennya yang smooth dong dengan 60 fps. Performa autofokusnya itu tuh ampun lemot bener. Kalau kita bandingin ya sama flagship yang beneran, toh HP ini juga kan pakai chipset flagship yaitu Snapdragon 860. Ini sampel autofocus dari OnePlus 9 Pro seperti ini. Jauh banget ya? Ya iyalah, jelas harganya juga jauh. Oke, sekarang gue bandingin dengan Samsung Galaxy A52. Begini kira-kira hasilnya. Apakah masih jauh juga kah? Harganya cuma beda sejuta loh. Tentunya Samsung A52 ini kalah juga di bagian chipset. Tapi A52 ini menang di bagian anti air. Oh, jadi diadu-adu. Ya, semoga aja problem autofocus ini bisa selesai melalui software update nanti. Balik lagi ke OIS, jadi fitur ini menurut gua sangat berpengaruh justru pada sektor fotografi, khususnya pada performa low light. Pada kondisi low light menggunakan mode night mode, jangan pernah berharap foto kalian itu akan tajam tanpa OIS, apalagi skenario long range, dan tentunya pada kondisi yang benar-benar low light ya. Langsung aja kita lihat sampel low light Poco X3 Pro yang tanpa OIS. Gua bandingin, gua compare langsung dengan Samsung A52 yang ada OIS-nya. Kedua foto ini menggunakan mode night dan hasilnya udah bisa gua prediksi kalau Poco X3 Pro itu mengalami sedikit blur. Lanjut, sekarang kita bahas Gcam nih. Udah pasti Gcam akan meningkatkan hasil foto pada kondisi daylight dan indoor. Kalian bisa lihat perbandingan berikut ini. Dan untuk mode video, lagi-lagi Gcam ini bisa unlock 4K 60 fps untuk main kameranya dan 4K 30 fps untuk kamera ultrawide-nya. Ya, beginilah kira-kira lika-liku HP mid-range dari Xiaomi, device yang sangat potensial kemampuannya jadi terpangkas fiturnya pada aplikasi kamera bawaannya. Untungnya kebanyakan pengguna HP Xiaomi itu banyak dari kalangan operator ya. Jadi kalian bisa mencari cara dong untuk mengoptimalkan kemampuan device ini.
So, kesimpulan dari gua, kamera Poco X3 Pro ini ya sesuai, keren, sesuai sama harganya, sesuai dengan segmennya yaitu mid range. Jangan berharap jadi flagship killer, apalagi untuk urusan videografi. Kalau urusan foto-foto masih oke lah, karena punya berbagai fitur keren seperti mode pro. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dan share. Bye.